akan menikah, lalu diam-diam pengantin pria dia menjumpai pendeta. Bapak Ibu Saudara, dia jumpai pendeta, lalu dia kasih uang. Ini menyogok. Dia kasih uang sama pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong nanti kalau pembacaan janji nikah, tolong dirubah sedikit janji nikahnya. Buatlah janji nikah itu berpihak kepada saya, katanya Bapak Ibu Saudara. Lalu dikasihlah uang ini Bapak Ibu Saudara, 2 juta rupiah. Katakanlah 2 juta ya Bapak Ibu. Haleluya. Lalu besoknya Bapak Ibu Saudara menikah mereka dan diucapkanlah janji nikah. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, pendeta membacakan janji nikah. Hai kau pria, dia bacakan, apakah engkau siap membantu istrimu di rumah walaupun engkau sedang capek? Si pria Saudara kaget, loh kok janji nikahnya begini, kata. Lalu Bapak Ibu Saudara dengan terpaksa dia berkata, ya, saya siap membantu istri saya. Lalu dibacakan lagi Bapak Ibu Saudara, hai kau pengantin pria, apakah kau siap memberi bulanan kepada istrimu sebanyak 20 juta 1 bulan? Jikalau siap, katakan, ya saya siap. Lalu dengan berat Bapak Ibu Saudara, si pria berkata, ya saya sanggup, katanya Saudara. Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara, selesailah acara pemberkatan nikah. Dia datangi seorang pendeta ini. Dia tanya kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, aku kan bilang samamu, sudah aku kasih uang 2 juta rupiah samamu, kenapa janji nikahnya berubah? Kok jadi enak istriku, kata. Ternyata si pendeta senyum-senyum. Dia bilang, istrimu datang kemarin sama saya, dia lebih besar ngasihnya sama saya untuk bikin janji nikahnya, katanya Saudara. Haleluya. Siap mendengar firman Bapak Ibu? Haleluya. Mari sama-sama buka firman Tuhan dari Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21, 24 sampai 24, lalu ayat 35 sampai ayat 43. Minggu depan, belum minggu lagi lah ya Saudara ya, saya akan bicara tentang kendalikan diri atau kendalikan hati. Salah satu berkat supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah dia tidak mati tetapi tidur. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini berbicara dengan tema dia tidak mati tetapi tidur. Markus pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai ayat 24. Lalu kita lompat ayat 34 sampai dengan ayat 43. Saya akan baca 21, Bapak Ibu Saudara 22, seterusnya sampai 24. Lalu kita baca lagi ayat 35, Saudara, Bapak Ibu Saudara, ayat 34 sampai dengan ayat ke-43. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 21, lalu Bapak Ibu Saudara ayat 22, 39. Anak ini tidak mati tetapi tertidur. Menurut Saudara, sekali lagi, kok berubah-berubah Pak? Lebih bagus agak sedikit diapa, jangan terlalu dibahas. Nah Saudara, menurut Saudara, apakah anak tersebut mati atau tidur? Yang bilang mati angkat tangan, yang setuju bilang mati. Mati, cuma 1 orang. Yang setuju bilang anak ini tidur, berapa orang? Tidak ada. Tidur, Bapak Ibu 1. Cuma 1 bapak dan 1 ibu. Sekali lagi Saudaraku, yang setuju kalau anak itu mati angkat tangan, berapa orang? Tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang setuju kalau anak itu tidur Saudara, bukan tertidur, tidur. Masih 1 Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang dua-duanya benar. Amin. Dua-duanya benar.
Yang satu melihat dari sudut pandang manusia, anak itu sudah mati. Tetapi yang satu lagi dipandang dalam sudut iman dan kuasa Tuhan, anak itu tertidur. Tetapi sesungguhnya secara manusia, anak ini sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa lagi dibangkitkan, tidak bisa lagi dihidupkan menurut medis. Kita bicara hari ini menurut medis, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dilakukan Yesus itu di luar medis. Apa yang dilakukan Yesus itu kuasa supranatural. Apa yang dilakukan Yesus, saudaraku, itu melampaui logika manusia. Saya pernah singgung ini ayat ketika saya menyampaikan tentang membangun logika iman, saudara. Tapi saya tidak bahas itu lagi. Kita akan berbicara, kita konsen kepada ayat ini. Dia tidak mati, tetapi tertidur. Tapi sudah ada dua pendapat. Yang satu berkata mati, yang satu berkata tidur. Dua-duanya benar. Dalam sudut pandang manusia, yes, ini real, kenyataan bahwa dia sudah mati. Tetapi ada dari sudut pandang iman dan kuasa. Karena itu dia berkata, tidak. Anak itu tidak mati, tetapi tertidur. Pernahkah saudara mengalami satu keadaan di mana engkau melihat sesungguhnya menurut keadaan dan pikiran kita tidak mampu berbuat sesuatu? Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika engkau mengalami masalah, kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kelemahan, kita mengalami pergumulan yang begitu berat, menurut pikiran kita tidak ada jalan keluar. Saudara, kalau engkau pernah alami itu, maka sama kita seperti wanita ini, saudara, anak ini, atau orang tua tadi, Yairus tadi. Saudara lihat ada peningkatan masalah di sana. Waktu dia, saudaraku, puji Tuhannya ya, dia ini adalah kepala rumah ibadah. Berarti betul-betul mungkin, saudaraku, dia sudah punya iman dan rasa percayanya kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kehidupannya, dia melihat anaknya yang sakit keras. Bahkan Alkitab katakan hampir mati, berarti napasnya sudah di tenggorokan. Kan begitu, saudara, napasnya sudah di tenggorokan. Lalu saudaraku, dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Dia sudah mendengar, bahkan mungkin dia dengar bahwa Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Waktu dia dengar itu, saudaraku, dia punya keadaan kritis. Dia mengasihi anaknya. Lalu dia berlari, saudara. Dia berlari mengejar Tuhan. Dia berlari. Tujuannya cuma satu. Aku harus berjumpa dengan Yesus. Tujuannya cuma satu. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan keadaan itu. Tujuannya cuma satu. Saat aku berjumpa Tuhan, aku akan minta kepada Dia, Tuhan sembuhkan anakku, karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkannya. Saudara, dalam logika begitu, dalam angan-angan pikirannya, saudaraku, dia berkata begitu. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia sampaikan itu kepada Tuhan. Lalu Yesus bersama-sama dengan dia. Tetapi sayang 1000 kali disayang, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Yesus mengikuti dia. Ada orang yang datang kepada dia. Dia berkata, hai Tuhan, gak usah lagi kau susahkan Yesus. Gak usah lagi kau susahkan dia, karena anakku sudah mati, katanya. Sudah, anakku sudah mati, ngapain kau susahkan Tuhan? Mungkin saudara, waktu dia dengar itu, pupus semua harapannya. Waktu dia dengar itu, saudara, hilang semuanya. Waktu dia dengar itu, saudara, mungkin dia kecewa. Tetapi yang menjadi kekuatan bagi dia, Tuhan berkata kepada laki-laki tersebut, jangan takut, percaya saja. Saudara, lanjut ceritanya,
masuk. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, hatinya mulai timbul keraguan-keraguan mungkin. Hatinya mulai timbul, saudaraku, berbagai pikiran-pikiran. Apakah anakku bisa selamat atau hidup kembali? Tapi di tengah-tengah keraguan itu, Yesus berkata kepada dia, kenapa engkau menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tertidur. Saudara, menurut saudara, mana lebih mudah, membangkitkan orang mati atau membangunkan orang tidur? Siapa yang setuju dengan saya? Mana lebih mudah membangkitkan orang mati? Mana lebih mudah? Yang setuju lebih mudah membangkitkan orang mati, angkat tangan. Ada? Tidak ada. Yang setuju dengan saya lebih mudah membangunkan orang tidur. Ada? 1, 2. Ayo saudara, kita mau survei dulu. Yang setuju dengan saya lebih mudah membangkitkan orang mati, angkat tangan. Tidak ada. Yang setuju dengan saya lebih mudah membangunkan orang tidur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlahnya kurang lebih 700 kilo. Saudara, lalu Yesus berkata kepada orang-orang di situ, mengapa engkau menangis? Katanya, anak ini tidak mati, tetapi tertidur. Perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Yesus sedang membuat satu gambaran di dalam diri lelaki tersebut, orang tuanya. Anak itu tidur. Sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, Yesus sedang mengatur jalan pikiran, memberi gambaran dalam pikiran kepada orang tuanya bahwa anaknya tidur. Dengan kata lain, kalau anaknya tidur, maka harus segera dibangunkan. Kalau anaknya tidur, maka lebih mudah membangunkan orang tidur daripada membangunkan orang mati. Betul apa betul? Lebih mudah membangunkan orang tidur daripada orang mati. Lalu saudara, dengan mindset dan pikiran itu, dia terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu ketika Yesus berkata kepada anak tersebut, Talita kum. Dia berkata, hai anak, kepadamu kuperintahkan, bangunlah. Perhatikan, dalam gambaran pikiran Yesus, memang secara real ini anak sudah mati, tapi dalam gambaran pikiran Yesus, anak ini tidur. Lalu kalau anak itu tidur, maka bahasa Yesus bukanlah membangkitkan orang mati. Bahasa Yesus adalah membangunkan orang tidur. Betul? Waktu dalam gambaran pikiran Yesus, dia lihat anak itu tidur, saudaraku, maka dia berkata, Talitaku, yang artinya, anak, bangunlah. Saudara perhatikan, konsistensi antara pikiran dan mulut itu nyambung. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada dalam keadaan hidup kita sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin kita mengalami sesuatu keadaan di mana saudaraku, menurut kita tidak ada lagi jalan. Sama seperti Yairus tadi, jalan satu-satunya kalau dia terima anak itu mati, maka dia harus terima bahwa anak itu harus dikubur. Dan dia akan berkata, tu dia ho duma deho, itu saudara. Itu jalan satu-satunya bagi orang tuanya kalau dia menerima kenyataan bahwa anak itu sudah mati, dikuburlah. Kalau tidak dikubur, bang. Tetapi ada satu jalan lagi, saudara, satu langkah lagi, dan ini yang disebut dengan jalan iman. Bapak Ibu saudara, nah saya mengajak kepada kita sekalian, ketika kita mungkin mengalami satu keadaan itu, ada jalan yang tidak bisa kita lalui, ada jalan yang tertutup. Engkau mungkin melihat, saudara, Tuhan, tahun 2002 kok kayaknya usahaku kok kayaknya mampet sekali, nggak bisa apa-apa. Engkau mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan, tahun 2022 umurku sudah kepala 3, bagaimana mungkin Tuhan aku jumpai anak gadis
katanya saudara, karena sudah lebih tua, kan? Saudara, kupanggil aku dia, dia jawab, opo tulang, katanya saudara, atau apa umur? Masih penting lah ya saudara, daripada dia bilang dipanggil, halo dek boleh kenalan? Nggak bisa pun, katanya saudara, lebih parah kalau panggil opo. Saudara, mungkin kita berada dalam keadaan seperti itu, atau 2022, atau mungkin saudara dari tahun kemarin, Bapak Ibu Saudara sampai hari ini engkau melihat keadaan mati, sepertinya nggak bergerak, maju nggak bisa, mundur lebih terpuruk. Mungkin seperti itu kan, saudara. Tapi mungkin ada lebih parah dari yang kita alami saat ini, saudara. Sepertinya apa yang kita alami mati, nggak bergerak, nggak dapat untung, bahkan mudah sama sekali. Tapi saudara, apa yang kita alami tersebut itu biasa seperti yang manusia alami. Tapi berita baiknya Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita, ada satu pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Selangkah lagi engkau bisa melihat sesuatu yang mati dalam dirimu itu bukanlah mati, tetapi hanya jeda sejenak, dia tertidur sejenak, dan pada saatnya ketika Yesus datang maka dibangunkan kembali Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa melihat dari satu keadaan kita, saudaraku, yang tadinya tidak mungkin, matilah kita bilang saudaraku, tetapi bagaimana supaya itu bisa bangkit lagi? Nah, perhatikan ayatnya yang ke-36. Ayat 36. Bersama-sama dengan saya baca 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus saya akan baca mulai ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, ponis keadaanmu nggak akan bisa berubah, katanya. Diponis masa depanmu begitu aja. Diponis engkau nggak pernah akan dapat jodoh yang terbaik. Diponis mungkin saudara dia akan berkata keluargamu pasti berantakan terus menerus dan seterusnya. Saudara sudah diponis seperti itu. Tetapi apa kata Yesus? Katanya Bapak Ibu Saudara, apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi kata Tuhan kepadanya, apa Bapak Ibu Saudara? Jangan takut. Jangan takut. Kalau kita diponis dengan keadaan seperti itu, orang sedang menjas kita, mungkin hidupmu begitu. Tapi Tuhan berkata hal ini, jangan takut. Dan yang kedua, bukan cuma jangan takut. Dia berkata jangan takut, percaya saja. Mungkin kau akan dikatakan oleh orang-orang saudaraku, hidupmu tidak akan mungkin berubah begitu saja seterusnya sampai engkau tua. Biarkan orang berkata demikian. Tetapi dengan apa yang Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Amin saudara. Jangan takut. Orang boleh menduga sesuatu yang negatif tentang kita. Apapun ceritanya saudaraku, kita masih butuh perjalanan ke depan. Masih ada jalan yang panjang yang harus kita lalui. Tetapi inti dari firman Tuhan hari ini yang pertama, jangan takut, percaya saja. Saudara perhatikan, kenapa di dalam cerita tersebut ada di sisi seorang wanita yang pendarahan sudah 14 tahun, yang hanya menjamah jubah tubuh Yesus, dia sembuh. Kenapa disisipkan cerita itu? Ini mengajarkan kepada kita, ada orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ada orang yang hanya mengagumi Tuhan. Perhatikan apa yang saya katakan ini. Orang yang mengagumi Tuhan, dia hanya tertarik dengan apa yang dilakukan Yesus. Waktu Yesus melakukan mujizat, mereka tepuk tangan. Wih, hebat Yesus. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka berdecak kagum. Allah luar biasa.
katanya. Murid-murid berkata, Tuhan, kau kan lihat banyak orang yang berdesak-desakan dengan mepet-mepet. Sebatas mulutmu engkau berkata Allahmu dahsyat. Orang berdesak-desakan sudah. Murid-murid berkata, Tuhan, semua orang berdesak-desakan. Bahkan mungkin mepet-mepet sampai menyentuh tubuhku. Tuhan berkata, tidak. Ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan kuasa itu hanya keluar kepada orang yang percaya. Amin, saudara. Kuasa itu hanya keluar kepada orang yang percaya. Siapakah orang percaya tersebut? Dia adalah wanita yang 14 tahun pendarahan. Orang boleh saja mungkin memeluk sampai mungkin kena tubuh Yesus, tapi tidak ada kuasa yang keluar. Kenapa? Karena mereka hanya mengagumi Yesus. Orang boleh saja kena senggol begini dengan Yesus, tidak ada kuasa yang keluar. Tetapi perhatikan wanita itu, sudah. Wanita yang sudah 14 tahun pendarahan. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, asal ku jamah jubah-jubah, ujung dari jubah Yesus, maka aku sembuh. Sudah. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Pada saat engkau punya keadaan di mana keadaanmu sepertinya mati, tidak bisa lagi hidup, di mana engkau tidak lagi punya sepertinya pengharapan kepada apa yang hari ini kau alami, saudara. Tapi Yesus katakan hari ini kepada saudara, jangan takut, percaya, saudara. Sekali lagi, jangan takut dan percaya. Hari ini mungkin kau melihat di dompet tidak ada lagi uang. Mungkin kau lihat berasmu tinggal sedikit. Atau mungkin kau melihat seminggu ke depan hidupmu belum pasti. Tuhan berkata hari ini, jangan takut, percaya saja. Sudah. Orang seperti wanita pendarahan ini, orang boleh banyak mengikut Yesus berbondong-bondong, tapi wanita ini datang dengan kepercayaan yang penuh. Wanita ini datang dengan rasa percayanya. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Orang berdempet-dempet dan tidak ada kuasa yang keluar dari Yesus. Tapi wanita ini, waktu dia menjamah jubah Yesus, maka dia alami mujizat dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita yakini saat ini di dalam kehidupan kita, saat kita alami keadaan kita yang begitu berat, jangan takut, percaya saja, saudara. Nah, perhatikan saudaraku ayat seterusnya. Saya akan baca ayat seterusnya, ayat 36 dan ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Kenapa penting bagi Yesus hanya mengajak orang-orang ini? Sekali lagi pertanyaannya, kenapa bagi Yesus itu penting mengajak Yakobus, penting mengajak Yohanes, siapa lagi yang diajak? Penting mengajak Petrus. Kenapa itu penting? Saudara, untuk memelihara percaya kita kepada Tuhan, engkau butuh orang-orang yang sama dengan kepercayaan yang sama. Untuk engkau tetap membangun atmosfer percayamu kepada Tuhan, engkau butuh komunitas, kumpulan orang-orang yang percaya. Waktu engkau punya masalah, jangan datang kepada orang yang putus asa. Waktu engkau punya masalah dengan keuanganmu, jangan datang kepada orang-orang yang sama dengan masalah keuangan yang sama, sudah. Waktu engkau datang dengan rasa sakitmu, jangan datang dengan orang yang frustasi, tapi datanglah kepada orang-orang yang punya semangat. Datanglah kepada orang-orang yang punya pengharapan. Datanglah kepada orang-orang yang percaya. Pada saat kita datang dengan orang-orang tersebut, maka atmosfer percayamu tetap terjaga di sana, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tetap percaya. Tapi sebaliknya, saudara, ketika kau lari dari kumpulan itu, makanya penting bagi kita untuk beribadah. Penting bagi kita membangun kelompok sel. Penting bagi kita saling bercerita satu dengan yang lain. Itu gunanya untuk apa? Untuk kita bisa saling memelihara atmosfer percaya kita kepada Tuhan. Pada saat kau punya masalah, kau lari ke seberang, engkau akan bilang, aduh, kenapa ya?
umurku kok kayaknya susah kali untuk tahun ini dapat jodoh. Dia akan berkata, samalah kita Eda. Aku pun umur 40-nya baru dapat jodoh. Udahlah Eda, katanya saudara. Waktu kau tadi datangnya dengan rasa percaya, engkau pulang dengan kekhawatiran yang luar biasa. Saudara, karena itu Yesus berkata kepada perhatikan ayat berikutnya. Sesudah itu ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini belum ya tertidur. Maka diusirnya. Nah saudara lihat, orang yang gak percaya itu diusir Tuhan, gak ada guna. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang itu, ya kalau satu gereja jangan kau usir. Gak diusir sudah, kata Bapak Pendeta. Kalau yang gak percaya, usir udah. Kau sana, kau kan orang gak percaya, enggak jangan. Tapi di sini tidak ada, amin saudara. Amin. Di sini tidak ada, semuanya di sini orang percaya semua. Amin. Waktu kau datang saudaraku kepada orang-orang tersebut, Yesus lihat, tidak ada guna kau datang kepada orang yang tidak percaya. Tidak ada guna kau datang kepada orang-orang yang hanya kagum dengan kuasa dan mujizat. Saya katakan sekali lagi, orang-orang yang hanya kagum dengan Yesus, mereka tidak akan pernah melihat kuasa dan mujizat. Sekalipun mereka bisa melihat mujizat dialami oleh orang-orang. Tapi orang yang percaya, dia melihat mujizat dan dia akan alami mujizat Tuhan. Ayat 37 berkata, Bapak Ibu Saudara, apa dibilang tadi saudaraku? Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya anak itu bersama-sama dengan Yohanes, Yakobus, Petrus. Itu murid-murid Yesus. Saudara perhatikan, waktu Yesus berkata, anak ini tidur, dia mengajak Petrus, dia mengajak Yohanes, dia mengajak Yakobus, dia mengajak ibu orang tuanya, dia mengajak bapaknya. Lalu Yesus datang di sana. Penting untuk apa? Membangun sebuah atmosfer mujizat di sana. Sekali lagi, penting membangun sebuah atmosfer mujizat. Makanya kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang suka tertawa, maka engkau menjadi orang yang humoris. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang sukanya sedih terus, maka engkau akan menjadi orang yang melo terus. Kenapa? Karena perkumpulanmu itu membentuk karakter. Di mana engkau berkumpul, disitulah engkau terbentuk. Kalau engkau hanya kumpul dengan orang-orang yang suka menggosip, maka lama-lama yang tadinya engkau suka berkata puji Tuhan, haleluya, lama-lama engkau menjadi orang yang menggosip. Kalau engkau kumpul dengan orang-orang yang gampang sakit hati, maka engkau akan lama-lama menjadi orang yang gampang sakit hati. Kalau engkau kumpul dengan orang-orang yang gampang tersinggung, maka lama-lama engkau menjadi orang yang gampang tersinggung. Kalau engkau kumpul dengan orang-orang yang malas datang ke gereja, maka engkau lama-lama menjadi orang yang malas ke gereja. Kenapa? Karena perkumpulanmu membangun sebuah atmosfer, membentuk kehidupan kita. Makanya Yesus penting baginya untuk mengajak Yohanes, penting baginya mengajak Petrus, penting baginya mengajak Yakobus. Kenapa? Karena ketika dia mengajak orang-orang yang percaya, maka atmosfernya adalah atmosfer percaya. Amin, saudara. Untuk kita bisa melihat, saudaraku, ada sesuatu yang tadinya mati tidak bisa bangkit, mati tidak bisa lagi terbangun, saudara. Maka percayalah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, itu membutuhkan sebuah atmosfer yang besar. Karena itu bergabunglah, masuklah saudara dalam komunitas-komunitas orang-orang yang percaya, supaya imanmu tetap terjaga dan percayamu tetap ada di sana. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, satu lagi ya, yang berikutnya, lanjut saja, satu lagi. Sudah lewat jam 10, saudara. Yang berikutnya di situ dikatakan, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tertidur. 5 menit saya akan selesaikan. Anak ini tidak mati, tetapi tertidur. Apakah Yesus bohong? Tidak. Tapi Yesus sedang
membuat masalah yang berat dikurangi menjadi lebih ringan. Sekali lagi saudara, Yesus sedang memindahkan masalah yang berat dalam logika pikiran kita itu dipindahkan lebih ringan. Makanya waktu kau punya masalah, jangan fokus kepada masalahmu sehingga kau melihat masalahmu besar sekali. Waktu kau lihat masalahmu besar, katakan dengan iman muda, masalah ini bisa kuselesaikan. Waktu kau lihat keadaan begitu berat, kau berkata, enggak, ini keadaan sementara, tapi besok aku akan bangkit kembali. Penting bagi Yesus berkata, anak ini tidak mati, karena bagi Yesus lebih mudah membangunkan orang tidur daripada membangkitkan orang mati. Sekalipun Yesus bisa membangkitkan, tapi Yesus sedang mengajar kepada murid-murid, engkau belajar percaya kepadaku, tetapi dalam percayamu itu, waktu kau punya masalah, pindahkan masalah besarmu menjadi lebih kecil dan kau bisa selesaikan. Ini namanya bahasa iman. Makanya yang kedua, untuk kita bisa melihat satu keadaan kita berubah dari kematian dan bangkit kembali, maka kau harus punya bahasa iman. Amin saudara. Amin. Bahasa iman penting. Bahasa iman itu berbicara engkau mengatakan sesuatu dan engkau ingin dan punya harapan seperti apa yang kau katakan. Itu namanya bahasa iman. Waktu kau berkata, Tuhan, aku mau jadi seorang dokter, maka perkataanmu kau pegang teguh dan kau punya pengharapan, aku pasti menjadi dokter. Waktu kau berkata, Bapak Ibu Saudara, anakku akan menjadi orang sukses, maka mulutmu apa yang kau katakan, kau pegang teguh. Lihat anakmu, kau akan terus berkata, anakku orang sukses. Apa yang kau keluarkan dari mulutmu, pegang teguh itu namanya bahasa iman. Makanya Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah kepadaku katanya. Orang minta pakai apa Bapak Ibu? Orang minta tentu pakai mulut. Hanya maaf, hanya orang yang tidak bisa pakai mulutnya, dia meminta sesuatu pakai tangan. Itu namanya orang cacat. Orang minta dia pakai mulut, Pak, belikan aku sepeda. Tapi perhatikan saudara, orang yang minta pakai mulut, dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Waktu dia berkata, Pak, minta aku uang, dia akan menunggu, dia akan terus ngomong, minta uang kepada bapaknya sampai bapaknya ngasih. Tapi berbeda dengan orang yang tidak punya bahasa iman. Waktu dia berkata, Pak, minta uang, lalu dia pergi, kira-kira bapaknya ngasih enggak saudara? Enggak akan ngasih. Dia datang lagi, dia contohnya, Pak, aku belikan sepeda ya hari Senin, kata langsung dia pergi. Begitu dia lihat bapaknya, ngomong lagi dia, ya sudah Pak, kalau bapak nggak kasih nggak apa-apa, pergi lagi dia. Kira-kira menurut saudara dikasih nggak sama bapak? Nggak akan dikasih. Tapi coba, waktu dia minta, Pak, belikan aku sepeda ya. Hari ini dia bawa. Besok dia datang lagi sama bapaknya, Pak, belikan aku sepeda ya. Belum dikasih. Dia datang lagi sama bapaknya, Pak, belikan aku sepeda. Lihat saudara, mulutnya tetap konsisten meminta sesuatu kepada bapak. Artinya apa? Dia meminta, tapi dia punya pengharapan di sana. Orang yang punya bahasa iman, dia melihat hidupnya begini, aduh Tuhan, sepertinya hidupku kok susah. Tapi dia berkata, Tuhan, aku tahu hari ini hidupku susah, tapi aku percaya hidupku kau ubah menjadi yang lebih baik dari yang sekarang. Waktu kau berkata begitu, harapanmu tetap ada bahwa Tuhan bisa mengubah hidupmu lebih baik. Amin. Itu namanya bahasa iman. Amin saudara. Amin. Itu namanya bahasa iman. Jadi mari Bapak Ibu Saudara bangunlah bahasa iman dalam mulut. Tapi mulut kita sekarang bukan lagi ini. Mulut kita sekarang adalah Facebook. Mulut kita sekarang adalah Instagram. Mulut kita sekarang adalah WA. Tanganmu berubah menjadi mulut, dan itulah kadangkala yang melukai diri kita dan orang lain. Harusnya mulut kita keluar dengan bahasa iman.
tapi mulut kita tidak lagi keluar bahasa-bahasa iman. Saudara, itulah yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 7. Waktu engkau yakin, sepenuhnya yakin bahwa hidupmu berubah, tapi mulutmu juga berkata keluar kutuk dan yang lain-lain yang membuat engkau tidak terbangun di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan bahasa iman. Kau lihat hari ini gajimu pas-pasan, katakan Tuhan, tahun depan, bulan depan gajimu akan lebih naik lagi. Waktu kau lihat anakmu susahnya bukan main, katakan Tuhan, aku tahu aku punya anak sekarang seperti ini, susahnya bukan main, tapi besok Tuhan menjadi anak yang lebih baik. Waktu kau lihat usahamu saudara lagi macet-macet, Bapak Ibu Saudara, Senin Kamis, katakan Tuhan hari ini mungkin seperti ini, tapi aku percaya punya Tuhan yang hebat, usahamu besok mulai meningkat dan seterusnya. Waktu kita punya bahasa iman seperti itu, engkau sedang membangun sebuah pengharapan di dalam dirimu, dan engkau tetap memandang kepada Tuhan. Dia sanggup mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.